Mbak Suparlan. Waalaikumsalam Pak Samsul. Selamat siang. Selamat siang Pak. Begini loh Pak Parlan, kemarin ketika kita bertemu hanya sebentar aja kemarin kan kita berbincang sedikit terkait masalah yang dialami Pak Parlan. Kalau tidak salah ini Pak Parlan punya salah satu siswa yang agak bandel, katanya suka membolos itu Pak ya. Iya. Nah, hari ini kebetulan kita longgar ada waktu ini sehingga kita bisa berbincang-bincang nih Pak. Cukup 10 menit atau 15 menit aja, selesai nanti kita Pak. Ya. Pak Parlan, ini apa yang menjadi tujuan Pak Parlan untuk pada pertemuan kita yang ini, apa tujuan yang harus diperoleh atau harapan yang diperoleh Pak Parlan dari pertemuan kita ini Pak? Harapan saya bisa menemukan jalan keluar untuk mengatasi anak-anak saya yang sangat bandel, yang meskipun pintu gerbang sudah dibuka lebar, ternyata lebih suka lompat pagar, Pak. Ini saya sudah pusing ini. Ya memang, waduh luar biasa. Memang anak SMP memang ada-ada saja ya Pak ya. Menurut Pak Parlan ini, apa sih yang menjadi penyebab sebenarnya atau akar masalah kenapa anak ini kok sulit diatur? Itu khususnya yang satu ini Pak, yang satunya suka lompat pagar ini, menurut Pak Parlan ini apa akar masalahnya ini Pak? Setelah saya perhatikan beberapa kali, saya mengadakan home visit dan sebagainya, ternyata anak ini ditinggal oleh orang tuanya ke luar negeri Pak, luar negeri, sehingga di rumah itu hanya dengan neneknya, dan biasanya anak ini juga karena sering keluar malam, pulangnya malam Pak, sehingga anak ini biasanya juga bangunnya terlambat. Waktu dibangunkan oleh neneknya itu malah marah-marah. Pada akhirnya kan kesiangan, mungkin tidak berani lewat depan karena sudah sering kali diingatkan, sering kali kita memberikan restitusi, tapi tidak tahu ini, sehingga bikin pusing. Beberapa kali diingatkan, berbagai cara dilakukan, tapi masih saja tetap seperti itu Pak Arif. Mungkin Pak Arif bisa memberikan jalan keluar atau gimana ini biar saya bisa menangani anak-anak saya ini. Iya Pak. Saya kira ini cukup gimana ya Pak? Cukup sulit juga, karena memang ketika sudah di luar sekolah, anak-anak itu punya mendapatkan pengaruh yang luar biasa ya Pak ya, mungkin dari teman-temannya, dari lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya. Pak Parlan, kalau boleh saya tahu ini, apakah keluhan panjenengan ini sudah jenengan sampaikan pada rekan sejawat ataupun kepala sekolah Pak? Sementara masih sama wali kelasnya Pak, sama wali kelas, dan ini belum sempat berkoordinasi dengan guru BK-nya. Begitu. Cukup memang di mana-mana ada saja Pak yang nakal seperti itu. Terus kemudian ini Pak, rencana Pak Suparlan ini untuk minimal mengurangi kenakalan anak tersebut, itu rencana apa? Ini rencana yang sudah saya susun ini Pak. Ya mudah-mudahan nanti bisa berhasil dengan baik. Yang pertama, koordinasi dengan guru BK, karena
guru BK-nya juga hanya 2 orang Pak dengan anak sekian banyak, sehingga harus ngantri untuk ditangani oleh guru BK ini. Nah, kalau sudah begitu nanti mungkin guru BK mengadakan home visit. Kalau kemarin yang mengadakan home visit kan saya sebagai wali kelasnya. Ternyata belum tuntas ini hanya berkoordinasi dengan BK. BK yang berkoordinasi dengan orang tua, mungkin karena BK mempunyai ilmu tersendiri tentang anak itu. Kalau kita sebagai guru umum kan masih kesulitan gitu Pak. Itu rencana saya begitu. Strateginya cukup baik Pak. Memang saya setuju kalau guru BK memang memiliki ilmu khusus. Kalau kita ya mungkin ya tidak bisa karena kita tidak memiliki pendidikan konseling seperti itu. Baik Pak Parlan, ini menurut Pak Parlan, kalau skala nakalnya anak ini, maksud saya kenakalan anak di kelas Bapak yang Bapak maksud tadi, persentasenya dengan seluruh kelas itu berapa persen? Jadi anak yang nakal dibanding anak yang tidak nakal itu kira-kira berapa persen, Pak? Ini dari 32 anak, Pak. Ini yang sangat-sangat sulit dikendalikan itu ada 2 anak. Jadi sebenarnya juga tidak terlalu banyak persentasenya, tapi parah, Pak. Tidak banyak tapi cukup parah. Ini yang agak repot. Yang lebih baik agak sedikit tapi tidak begitu parah. Ini karena mungkin ini sama-sama loh Pak. Ini kasusnya itu hampir sama. Yang satu itu hanya bertempat tinggal dengan mbahnya, yang satunya itu dengan bapaknya. Ya, kalau dihitung persentase hanya 6% ini yang parah ini. Kalau yang lain-lain itu alhamdulillah masih bisa teratasi dengan baik. Ini yang 2 orang ini sama-sama jadi sejenis permasalahannya. Yang satu dengan mbahnya, kita tahu sendiri kalau mbah itu biasanya istilah Jawanya pokok meneng. Nah, ya, sepakat ya. Ya. Yang kedua ini dengan bapaknya. Dengan bapaknya juga bekerja Pak tiap hari. Jadi anak ini ya nyaris tidak ada perhatian. Kalau dari segi materi memang semuanya tercukupi Pak. Mungkin dari segi kasih sayang perhatian ini yang kurang gitu Pak Samsul. Ini mohon bantuannya gimana ini idenya, mungkin nanti bisa saya terapkan selain saya bekerjasama dengan guru BK. Ini kira-kira apa lagi ini ya? Iya Pak. Strateginya Pak Parlan menurut saya sudah sangat baik Pak. Sudah sangat baik. Namun ini kita hanya sharing saja ya Pak, karena yang mengetahui lebih dalam itu Pak Parlan dan juga rekan sejawat. Menurut saya bagaimana kalau ditambah kerjasama dengan misalnya untuk kami juga ataupun pihak kepolisian mungkin untuk menakut-nakuti atau memberikan istilahnya hanya memberi peringatan saja. Jadi mereka akan lebih jerah mungkin dengan seperti itu. Tapi menurut saya strategi Pak Parlan yang sudah dilakukan sudah baik Pak. Seperti itu. Kemudian Pak Parlan yang terakhir ini Pak, yang terakhir itu eksekusinya atau tanggung jawabnya panjenengan atau eksekusi daripada strategi yang panjenengan akan laksanakan tadi itu akan dilakukan kapan kira-kira Pak, dan bagaimana proses pelaksanaannya? Ya mungkin minggu ini Pak, besok saya berkoordinasi. Tadi sudah ngomong sedikit dengan guru BK, katanya tak minta jadwalnya besok itu beliau ada waktu longgar untuk mendatangi kedua siswa saya
yang ke rumahnya dan ke rumah mbahnya itu. Jadi mungkin besok. Setelah itu kita juga mencoba untuk menuntaskan, meskipun belum bisa tuntas, maksudnya karena di belakang sekolah Pak, itu anak-anak itu 2 orang itu kan setelah saya amati jalannya itu tetap Pak, di belakang sekolah ada rongga di antara 2 toilet itu. Nah, itu salah. Jadi saya besok juga akan berkoordinasi dengan pemilik pekarangan yang berada di belakang sekolah itu Pak Samsul. Terakhir nih Pak, bagaimana perasaan jenengan sebenarnya itu kesulitan itu ada, tapi ternyata setelah kita berbincang-bincang seperti ini, ternyata kita semua atau Pak Parlan sendiri juga luar biasa strateginya dan untuk menerapkannya juga luar biasa. Nah, perasaan penjenengan setelah kita melakukan perbincangan ini bagaimana Pak? Apakah ada titik terang dalam rencana strategi penjenengan untuk itu atau gimana? Ya syukur Pak, setelah kita ngobrol tadi, saya semakin terang punya gambaran. Mudah-mudahan dengan penguatan penjenengan tadi saya bisa melaksanakan itu. Tadi kan masih ragu-ragu apakah jalan ini pas atau tidak, itu kan karena juga berbagai faktor. Kalau alhamdulillah dengan mendukung dari strategi saya, ternyata menurut jenengan juga sudah pas. Insya Allah besok saya laksanakan. Perasaan saya menjadi lebih tenang Pak. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih. Semoga berhasil Pak Parlan dan sukses. Semoga anak-anaknya luar biasa karena gurunya juga luar biasa ini Pak Parlan. Amin. Cukup itu aja dari saya. Saya kira sudah luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Samsul. Terima kasih banyak sudah memberi penguatan. Jadi doanya saja mudah-mudahan besok saya bisa melaksanakan rencana-rencana saya yang sudah saya konsultasikan dengan penjenengan tadi dengan baik dan berhasil gitu Pak Samsul. Assalamualaikum Pak Samsul, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Parlan, alhamdulillah baik sekali Pak. Ya, setelah beberapa hari kita sempat ngobrol di WA, baru kali ini kita bisa ketemu. Nah, pada pertemuan ini saya tertarik kemarin Pak Samsul itu setengah bilang ke saya punya permasalahan tentang siswa pindahan atau gimana, saya ingat saya begitu. Itu sebenarnya gimana permasalahannya? Gini Pak, saya tuh sulit sekali mengajar. Ada anak baru yang datang semester 2 ini dari sekolah swasta. Itu ternyata kok kemampuan membacanya sangat kurang, kemampuan merhitungnya sangat kurang, sehingga saya harus memilah dan memilih mana yang harus dengan anak-anak yang lain, mana yang harus dia sendiri dan lain sebagainya. Sehingga saya tuh akhirnya mau berjalan cepat, mau mengajar lebih cepat itu tidak bisa. Sehingga saya itu mengalami kebingungan. Saya harus bagaimana ini, kalau strategi apa ini strategi yang akan saya lakukan ini cocok enggak. Jadi saya butuh teman ngobrol. Oh ya. Kira-kira Pak Samsul sudah punya strategi gimana yang nanti kita sharing, kita bicarakan. Barangkali kalau dipikir sendiri kan kadang kurang pas Pak. Ini beberapa pendapat teman kan Pak. Kira-kira punya strategi gimana? Itu parah Pak ya? Iya Pak. Sulit sekali untuk membaca, bahkan alfabet ABCD aja sampai tengah sudah lupa lagi. 1 sampai 10, 11, 12-nya lupa. Gitu. Menurut saya ini mau strategi saya itu kan mau membuatkan
modul ya untuk latihan dari internet itu saya ambil yang relevan, kemudian saya download, saya pilah-pilah, kemudian saya print sendiri begitu. Kemudian yang sekarang sudah saya lakukan itu pinjem miliknya anak kelas 1 atau anak TK itu Pak, yang Baba Tata itu tapi masih belum begitu maksimal. Maksimal. Iya, jadi belum maksimal Pak. Jadi saya harus ini masih mau, rencana saya adalah membuat modul lah ya, modul kecil-kecilan buatan saya sendiri seperti itu Pak. Untuk saya berikan pada anak agar mereka itu bisa melihat lebih gitu. Kalau buatan gurunya sendiri kan beda dengan cetakan dari buku yang umum kan. Baik Pak Samsul, ide penjenengan itu sangat bagus menurut saya. Tapi kalau boleh saya sarankan, penjenengan sebaiknya juga bekerja sama dengan orang tua Pak. Ini sudah dilakukan atau belum? Ya. Karena kalau penjenengan sendiri yang melakukan, kelihatannya kita cukup capek Pak. Ya. Karena dengan beban kerja kita yang sudah panjang dan penjenengan harus mengajari, ya bisa saja deh setelah jenengan buatkan modul, nanti setelah yang teman yang lain pulang itu jenengan ajari sendiri. Tapi kan kerjaan Pak Samsul kan di belakang itu kan masih banyak. Iya betul Pak, betul. Jadi alangkah baiknya saya sarankan bisa penjenengan koordinasi dengan orang tuanya. Ini sudah jenengan lakukan atau belum? Nggih. Ini masih mau saya lakukan sebenarnya kan karena kondisi orang tua yang sibuk ya Pak, karena beliau juga orang tuanya itu kalau saya kesana pertama kali itu yang ibunya itu memiliki gaji, kemudian untuk ayahnya itu pedagang keliling. Jadi saya cukup repotan untuk bertemu. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini dengan saran Pak Arlan, Allah akan saya temui. Kalau posisi pagi atau siang saja, mungkin malam saya akan untuk berkoordinasi. Iya. Mungkin saya tambahkan gini Pak Samsul, ya menurut saya saran saya, jenengan harus bisa bertemu dengan orang tuanya. Iya, dengan ajak ngobrol bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu tidak hanya pada sekolah, tapi yang utama juga pada orang tua. Penjenengan mengingatkan itu dan berikan masukan bahwa anak itu aset. Jadi yang paling bertanggung jawab itu adalah orang tuanya, kita membantu. Mungkin itu pendapat saya Pak Samsul, kalau misalkan dengan cocok ini ya. Saya sangat sepakat sekali Pak. Memangnya saya tuh kebingungan sendiri itu karena mungkin saya tidak memiliki belum maksimal untuk bercakap-cakap dengan kata Jawa. Maka dari itu saya membutuhkan Pak Suparlan ini untuk membantu saya agar apa yang saya idekan atau apa yang saya ingin lakukan itu jelas. Dari kemarin kan samar-samar begitu Pak. Yeah. Jadi dengan seperti ini saya bisa merasakan manfaatnya pertemuan hari ini. Ternyata ini yang belum saya lakukan, ini yang belum saya lakukan begitu Pak. Yeah. Terus agenda dari Pak Samsul itu kira-kira kapan mau dilakukan? Kalau bisa, begini Pak, saran saya, kalau bisa secepatnya, biar penjenengan nanti belum itu tidak ada bebannya segera terkurangi. Kalau semakin menumpuk nanti justru menjadi beban yang semakin besar bagi penjenengan. Iya. Iya Pak, untuk ini kan hari Kamis ya Pak. Mungkin insya Allah untuk hari Sabtu saya akan mendatangi orang tua. Mungkin sore Pak, setelah maghrib begitu, biar semuanya ada di rumah. Selanjutnya saya akan menyelesaikan modul saya itu. Jadi untuk hari Sabtu saya ke rumah, bisa saya akan memperkenalkan modul saya itu. Jadi bisa dibawa anak untuk PR, kemudian dikembalikan lagi. Jadi yang saya ajar yang itu khusus buatan saya sendiri. Kemudian selanjutnya itu
saya juga meminta bantuan kepada teman guru yang lain, misalnya ketika saya tidak ada tempat atau saya misalnya melakukan rapat gitu, saya bisa minta tolong pada guru yang longgar itu untuk meneruskan isolasi itu tadi, Pak, meneruskan mempelajari anak tersebut. Sementara ya, Pak. Satu lagi Pak Samsul, saya sarankan kalau penjenengan datang ke rumah siswa penjenengan yang belum bisa baca itu tadi, itu tidak sendirian, Pak. Nggih, Pak. Ya. Kalau memang tidak ada teman, nanti saya siap menemani ya. Tidak. Kalau sendirian tidak enak, Pak. Nanti jangan-jangan menimbulkan suatu fitnah dan sebagainya. Jadi lebih baik paling tidak ya berdua. Dan betul. Terima kasih, Pak. Nanti akan saya pertimbangkan lagi dan minta tolong sama Pak Farlan nanti. Biar enak bicaranya dengan orang tua si anak tersebut. Oke, Pak Samsul, setelah kita ngomong-ngomong ini gimana? Apakah beban yang ada di benak Pak Samsul sudah berkurang atau kita masih perlu mencari solusi-solusi yang lain? Ya. Awalnya tadi saya kan beberapa kali WA Pak Farlan itu karena saya merasa bingung sekali dan saya merasa bahwa Pak Farlan bisa membantu saya awalnya dengan pertemuan kita meskipun secara daring seperti ini. Saya jauh lebih baik. Saya sudah merasakan hilangnya kebingungan, kemudian jelasnya strategi saya, kemudian kapan saya harus melakukan agenda saya itu lebih jelas. Dan terima kasih sekali, saran-sarannya menurut saya sangat membantu. Ini yang belum saya lakukan sebelumnya. Jadi dengan ada saran dari Pak Suparlan, menurut saya sangat baik. Dan nanti kalau bisa saya eksekusi, saya lakukan. Nanti kalau ada masalah lagi, ya enggak, tolong Pak Suparlan lagi untuk berbincang-bincang lagi. Boleh, Pak. Kita kan harus bisa saling membantu. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Gitu. Terima kasih Pak Samsul. Kelihatannya ini sudah agak malam ya. Kita harus kembali ke rumah masing-masing. Nanti kalau ada sesuatu bisa dihubungi lagi. Mudah-mudahan rencana-rencana yang dilaksanakan itu bisa berhasil. Paling tidak kita sudah berusaha untuk mengurangi kesulitan anak dan beban kita sendiri. Pak Samsul ya.